Selamat pagi jemaat yang terkasih. Shalom. Salam jumpa kembali dalam renungan sukacita pagi kita dalam edisi khusus Natal. Pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk kembali masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kristus sebuah harapan baru. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayatnya yang kelima. Seorang ibu muda yang kehilangan suami dan anak karena kecelakaan berkata, "Saya lebih suka tidak merayakan Natal tahun ini. Saya hanya tidak melihat gunanya merayakan Natal tanpa keluarga saya." Kesedihan telah membekukan hatinya dan keputusasaan telah menghancurkan harapannya. Natal dan musim liburan menjadi kesukaan oleh sebagian besar orang, tetapi juga harapan telah hancur bagi banyak orang. Banyak kisah tragis diceritakan tentang bagaimana harapan banyak orang telah dihancurkan. Harapan hancur. Namun kita mendengar kata-kata ini dari Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dan sekarang tinggal 3 hal ini: iman, harapan, dan kasih. Di sini kita menemukan harapan termasuk sebagai salah satu karunia abadi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup sehari-hari. Ini adalah visi hidup yang nyata tentang masa depan bagi mereka yang berharap pada Yesus Kristus. Para visioner Perjanjian Lama merindukan hari ketika kerajaan yang kuat dalam nama Tuhan akan didirikan. Mereka merindukan Mesias yang dijanjikan, yang akan membebaskan orang-orang mereka dari rasa malu dan rasa sakit yang telah dipaksakan selama bertahun-tahun. Bagi banyak orang di Perjanjian Lama, bahkan beberapa orang di masa kini, harapan mereka, kerinduan terbesar hati tidak pernah terwujud dalam hidup mereka. Bagi mereka, tampaknya upaya mereka menjadi sia-sia. Jadi, mengapa berharap? Mengapa mengambil kesempatan untuk bermimpi tentang hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi? Mengapa membuat diri begitu rentan? Kenapa lagi membuka diri untuk disakiti? Mari dengar kembali Ibrani pasal 11 ayat 1. Sekarang iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saya percaya bahwa penulis Ibrani mengungkapkan satu hal yang perlu kita dengar dengan jelas lagi. Kita bisa berharap di tengah keadaan hidup karena yang kita harap lebih besar dari jumlah keadaan hidup. Jika harapan kita dibangun di atas darah Yesus dan kebenarannya, kita memiliki harapan yang besar, karena kita memiliki Tuhan yang besar untuk berharap. Apakah saudara dan saya bersandar padanya, tetap bersandar padanya? Apakah saudara dan saya mempercayai Dia dalam semua keadaan hidup? Apakah harapan saudara dan saya dibangun di dalam Dia? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.